beranggotakan Tia Desvita Tirasya, Septi Mewi, dan Ulfa Kusnul Khotimah. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Sumber Daya Alam. Untuk penjelasan pertama, itu akan dibacakan oleh Tia Desvita Tirasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Desvita Tirasya, NIM saya 1959-1237. Saya berasal dari PGMI 4H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, dari gunung-gunung menjulang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, sampai dengan pantai-pantai berpasir putih. Lalu ada di negara kita tercinta juga banyak tempat wisata yang sangat indah. Ada Pulau Bali dan Lombok dengan segala keindahan pantainya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, masih banyak pantai dan keindahan alam lainnya yang dapat ditemui di Indonesia. Pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu pantai terindah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Di pantai ini terdapat banyak batu granit yang ukurannya sangat besar, yang menambah keindahan alam pantai. Kita bisa berfoto di sana. Keindahan alam itu harus kita jaga kelestariannya. Ingat ya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Artinya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contoh, air, hewan, dan tumbuhan, selanjutnya tanah, udara, dan juga matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Contoh, minyak, bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Selanjutnya adalah asal sumber daya alam atau singkatannya asal SDA. Baiklah, yang pertama, benda yang berasal dari tumbuhan. Benda yang berasal dari tumbuhan bisa berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan obat. Nasi yang kamu makan berasal dari padi. Nah, sebelum memasak, padi digiling terlebih dahulu agar menjadi beras. Tahu, tempe, dan kecap itu dibuat dari kedelai. Gula terbuat dari tebu. Minyak goreng dibuat dari kelapa sawit. Nah, baiklah, selanjutnya asal sumber daya alam yang bagian kedua adalah benda yang berasal dari hewan. Benda yang berasal dari hewan dapat berupa pakaian dan makanan. Contohnya, makanan yang berasal dari hewan adalah daging, telur, dan susu. Daging dapat berasal dari sapi, kambing, dan ayam. Telur dapat berasal dari ayam, bebek, burung puyuh. Susu berasal dari sapi perah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, benda yang berasal dari mineral. Mineral dapat berupa tanah, batuan, dan bahan tambang. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat genteng dan juga keramik. Nah, proses pembuatan benda ini, selanjutnya yang keempat, proses pembuatan benda.
Benda yang setiap hari kita gunakan, ada yang langsung didapatkan dari alam dan ada juga yang merupakan dari hasil olahan pabrik. Contoh benda yang langsung diambil dari alam yaitu adalah daging, telur, dan buah. Nah, contoh benda yang merupakan olahan pabrik yaitu kertas dan pakaian. Kertas dibuat dari kayu, sedangkan pakaian terbuat dari kapas. Nah, baiklah adik-adik sekalian, itulah penjelasan dari kakak mengenai materi sumber daya alam dan asal sumber daya alam. Semoga adik-adik bisa mengerti ya. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Septimewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septimewi, NIM 19591213. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak pengambilan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat berupa laut, sungai, hutan, dan tanah galian. Permintaan sumber daya alam itu sebagian besar dilakukan tanpa pelestarian karena mudah diperoleh dan mudah memberikan hasil. Hasil laut dan sungai berupa ikan, akan tetapi penangkapan yang dilakukan sembarangan. Orang yang tidak bertanggung jawab menangkap ikan dengan melakukan bahan peledak, aliran listrik, dan racun. Dengan menggunakan ketiga cara itu, hasil tangkapan ikan lebih banyak dan mudah. Akan tetapi, ketiga cara itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan kematian berbagai makhluk hidup yang ada di dalam laut dan sungai. Yang kedua, hutan. Hasil hutan berupa kayu. Kayu didapatkan dari menebang pohon di hutan. Menurutmu, manakah yang lebih mudah, menebang pohon tanpa penanaman kembali atau menebang pohon dengan penanaman kembali? Menebang pohon tanpa menanam kembali tentu lebih mudah, tetapi menebang pohon bisa merusak hutan. Penebangan pohon tidak boleh sembarangan. Tidak setiap pohon boleh ditebang. Pohon yang boleh ditebang harus telah mencapai usia tertentu. Selain itu, penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali. Namun, banyak orang yang tidak peduli mengenai hal itu. Mereka terus menebang pohon tetapi tidak diikuti dengan penanamannya kembali. Penebangan kayu seperti itu menyebabkan hutan menjadi cepat gundul. Jika telah gundul, kita kehilangan fungsi hutan. Yang ketiga, bahan tambang. Di dalam tanah terdapat bahan tambang. Bahan itu diambil dengan cara menggali tanah. Menggali tanah mudah dilakukan dengan bahan peledak. Ledakan bahan peledak menghasilkan lubang yang dalam. Akan tetapi penggunaan bahan peledak dapat merusakkan lingkungan. Ledakan bahan peledak menimbulkan bunyi dan gerakan yang kuat. Bunyi yang keras dapat merusak pendengaran. Getaran yang kuat dapat merobohkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ulfa Kusnul Khotimah, NIM 19591241. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu tentang pengelolaan bumi merupakan sistem komponen ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Terputusnya salah satu rantai makanan dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam sebuah ekosistem dan akan mengancam kehidupan seluruh komponen rantai makanan. Oleh sebab itu, kelestarian flora dan fauna di bumi merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan demi keberlangsungan hidup manusia. Cara menggunakan sumber daya alam oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara sebagai berikut.
1. Yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. 2. Menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya. 3. Perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam atau SDA di permukaan bumi sangat beragam dan menyebarnya tidak merata. Ada sumber alam yang berlimpah ruah dan ada pula yang jumlahnya terbatas dan sedikit. Bahkan ada yang jika diambil secara berlebihan maka akan langsung habis. Bila tidak terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, maka lingkungan hidup akan berubah. Kerusakan sumber-sumber daya alam bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, penggundulan hutan. Penggundulan hutan secara liar akan menyebabkan hutan gundul. Jika tidak ada pohon lagi maka udara bersih tidak akan ada lagi. Selain itu, tempat yang ditinggalkan manusia kurang subur akibat lebih jauh saat musim hujan akan mengakibatkan pengikisan permukaan tanah secara intensif. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor. Untuk yang kedua, teknologi dan industri. Penggunaan traktor dalam membajak sawah sebagai alat bantu memberikan kemudahan bagi petani untuk menggarap, mempercepat membajak sawah. Namun terkadang ada dampak yang buruk lain seperti sisa bahan bakar dan buangan oli justru akan merusak lingkungan dan akan merusak bagian tanah. Untuk yang ketiga yaitu pencemaran. Pencemaran dapat menimbulkan gangguan ringan dan berat terhadap mutu lingkungan hidup manusia. Jenis-jenis pencemaran ada 4, yaitu pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Untuk yang keempat yaitu gunung api meletus. Letusan gunung api merupakan proses vulkanisme yang tidak bisa dihindari. Letusan gunung api dapat merusak lingkungan hidup antara lain: A. Kerusakan gunung berapi mengeluarkan beberapa material padat yang bisa menimpa perumahan, pertanian, hutan, dan lainnya. Yang ke B. Hujan abu vulkanik yang disertai dengan letusan dapat menyebabkan terganggunya pernafasan serta menyebabkan pemandangan gelap bisa menutupi areal pertanian. Yang ke C, aliran lahar yang menyebabkan pendangkalan sungai sehingga ketika hujan turun menimbulkan banjir. Yang D, gas yang mengandung racun itu akan mengancam keselamatan makhluk di sekitar gunung api. Untuk yang kelima, faktor yang kelima yaitu gempa bumi. Gempa bumi atau gerak kulit yang kuat akan menimbulkan kerusakan lingkungan, di antaranya A. rusaknya sarana dan prasarana. Yang kedua, terputus dan rusaknya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Untuk yang keenam yaitu musim kemarau. Musim kemarau yang panas dapat merusak lingkungan hidup, antara lain yang pertama, sumber air kering sehingga bisa merugikan pertanian. Yang B, banyak tumbuh-tumbuhan mati sehingga mengancam berlangsungan hidup manusia. C, daun serta batang pohon menjadi kering sehingga mudah menimbulkan kebakaran hutan. Baiklah teman-teman semua, itulah video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.